Kembali Silat Lidah Nagari TV di Clayton Cafe, ronde kedua. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana sebuah kelaziman dan ketidaklaziman, kemudian konflik interest atau ada kepentingan, kemudian bagaimana narasumber para pendekar-pendekar argumentasi ini mengatakan ini sebuah kelaziman dan segala hal. Maka saat ini kita juga ingin kasus ini pun berjalan ke ranah hukum. Ada kata Bung Edo sudah menuju ke gelar perkara kedua di Polda Sumatera Barat. Pemerintah pun memilih untuk tidak, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memilih untuk tidak mau ikut dalam perdebatan tentang surat gubernur itu. Tapi sebagaimana halnya sebuah keberimbangan, kita saksikan dulu bagaimana reaksi juru bicara Provinsi Sumatera Barat, Pak Jasman Rizal. Silakan. Begini, ada mengatakan Pak Gubernur bungkam, Pemprov diam. Bukan seperti itu sebetulnya. Kita, Pak Gubernur, Pemprov sangat paham dengan hukum. Dan kita sangat menghormati proses hukum. Sekarang itu kan sudah masuk ranahnya hukum. Artinya apa? Pemprov nanti memberikan komentar, atau gubernur ataupun siapapun yang pejabat di Pemprov akan berkomentar. Kita khawatirkan itu kan menjadi hal-hal yang sangat kontraproduktif. Ada kesannya nanti kita penggiringan opini lah, mempengaruhi opini lah. Ini nggak benar. Tindakan yang sangat bijak itu kita harus diam. Dan kita yakin bahwa aparat hukum sangat profesional dalam hal ini. Serahkan saja, jangan kita mengganggu proses penyelidikan oleh aparat hukum. Dan yakinlah bahwa tak ada yang lebih berbahagia ya. Kita sama-sama berbahagia kalau seandainya proses hukum sama-sama kita tunggu dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan berarti kita diam itu kita ingin menyembunyikan sesuatu, tidak. Kita menghargai proses hukum. Jadi jangan kita membuat statement, kemudian kita membuat pernyataan yang nanti bisa diartikan salah lagi oleh orang lain. Oh, ini udah penggiringan opini ini. Ini udah bela diri ini. Nah, itu nggak bagus. Oke, itu testimoni atau pernyataan yang disampaikan oleh Kadis Kominfotik, yang kalau saya menganggapnya itu juru bicaranya Gubernur Sumatera Barat tentang kasus ini. Dan saya kembali ke Bung Yohanes Wempi, Ketua Garda. Pernyataan Kadis Kominfotik itu apakah terlambat atau terlalu kepagian juga itu? Mengapa Pak Gubernur diam ya? Dan memang dia membiarkan bahwasannya ada segmen-segmen tertentu yang akan berjalan. Ini sudah ada koridor-koridornya. Kasus ini kan sudah di ranah hukum. Dan sudah dinyatakan bahwasannya ini memang tidak sebuah yang sifatnya palsu gitu kan. Nah, berarti ini udah clear. Nah, siap itu. Kalau masuk ranah yang lain ya ini kan juga perdebatan. Tapi biarlah ini berjalan. Tapi kalau dilihat pro kontra kan jelas, tadi sudah disampaikan. Seperti Wakil KPK, Bambang sudah menyampaikan, ini menguntungkan rakyat Sumatera Barat. Nah kalau seandainya Pak Gubernur ikut-ikutan juga ya, kan pekerjaan di zaman COVID ini kan banyak. Di zaman pandemi ini banyak. Banyak yang harus kerjakan. Apalagi ya, penyusunan anggaran itu kan sudah diselesaikan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Nah Pak Gubernur konsisten melaksanakan itu, fokus melaksanakan itu. Karena hari ini beliau fokus, makanya tidak sempat lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Oke. Dan ini saya rasa masalah remeh-temeh. Siap. Kalau masuk piamannya mancik-mancik. Siap. Cerita mancik-mancik ini, walaupun Gubernur sampai hanya sebulan baru lewat jubirnya pula mengatakan sikap pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Bung Edo melihatnya gimana? Baik. Saya nggak menganggap ini mancik-mancik ya persoalan ini. Ya. Ini serius, betul serius ini. Tapi dalam konteks serius itu adalah kita melihatnya berimbang antara informasi yang didapat dengan apa yang dikonter itu. Jadi
karena proses ini berjalan di Polresta, di Polresta pastinya. Tanda, saya baca dari pernyataan Pak Jasman itu, tanda gubernur kooperatif dan menghargai, menghormati hukum. Semua anak buahnya dipanggil, tidak ada satupun dia larang. Setda dipanggil datang, Bapeda dipanggil datang. Jadi semua unsur yang rasanya kepolisian minta konfirmasi dan tanggapan semuanya dihadiri. Tanda gubernur kooperatif dalam persoalan ini. Kan ada juga framing menyeret-nyeret gubernur harus menanggapi, gubernur akan diminta keterangan oleh penyidik. Nggak ada. Dari mana pernyataan-pernyataan seperti itu? Sampai sekarang setahu saya penyidik tidak punya kepentingan sampai detik ini untuk menanyakan gubernur. Tapi framing coba lihat. Framing itu gubernur akan dipanggil oleh Polresta, gubernur akan dipanggil ombudsman. Kan aneh ini. Kapan pernyataan itu muncul itu? Tiba-tiba framing udah sorot ke pribadi gubernur itu. Prosesnya ini. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Jasman tadi, menurut analisa Bung Edo itu sudah pas ya? Menurut saya kalau dianggap ini terlambat. Saya akui ini terlambat. Kalau saya pribadi nih sebagai orang yang dalam proses ini terlambat harusnya. Tapi dalam konteks ini daripada tidak ya sudah disampaikan. Siap, tahan Bung Edo. Mungkin Pak Aidil sebagai Ketua AJI melihat tatanya terlambat, tapi upaya untuk wartawan nggak pernah kenal dengan proses hukum. Wartawan hanya kenal dengan bagaimana mendapatkan kata dari si narasumber itu. Itu yang penting bagi wartawan. Nah, ternyata dalam perjalanan proses ini, sebelum Pak Jasman mengungkap itu, ada sebuah sekelimit bagi saya itu, pendiktean jurnalis ketika ingin mewawancarai Buya Gubernur. Menurut Aji, terkait pembungkaman, kemudian apa yang sebenarnya terjadi saat itu, mungkin Bung Ketua Haji Sumar bisa mendetilkannya sekitar 2 menit saja. Oke. Kalau bicara proses hukum, memang ya proses hukum berjalan. Tapi ini kan sebuah pemberitaan. Pemberitaan ini bukan dibuat-buat. Pemberitaan ini muncul karena memang ada temuan dan itu wajib kita beritakan gitu. Sebagai kontrol sosial media terhadap masyarakat juga kepada pemerintah. Nah, yang tidak didapat kawan-kawan di lapangan itu adalah pernyataan atau konfirmasi dari narasumber yang selama ini diberitakan gitu. Nah, untuk sebuah berita itu berimbang, kita kan media dituntut untuk membuat berita itu berimbang. Sementara orang yang diberitakan ini sama sekali tidak pernah menyampaikan apakah itu bentuknya klarifikasi, konfirmasi, atau bahkan bantahan terhadap apa yang sudah disampaikan gitu. Bahkan cenderung kita melihat lari dan tidak berani untuk menjawab apakah itu langsung gubernur atau mungkin juru bicara atau pihak dari Pemprov Sumbar sendiri. Nah, persoalan ini semakin menarik bagi kami, bagi kawan-kawan jurnalis, karena ada kesan ini ada upaya untuk jangan lagi media untuk memberitakan ini, jangan ditanyakan lagi persoalan ini. Ini persoalan sepertinya ada, kalau kita kan wartawan itu kan dituntut harus curiga gitu kan. Nah, kita curiga ini kok lari, ini kok apa. Nah, kemudian terjadi clash waktu itu. Sebenarnya bukan clash ya, sebenarnya intimidasi. Kalau kita melihat semacam intimidasi dari ajudannya gubernur untuk meminta jurnalis jangan menanyakan ini gitu. Nanti saya cut. Kawan-kawan jangan menanyakan ini, nanti saya cut. Itu kata ajudannya gubernur. Dan sebenarnya persoal kejadian di DPRD Sumbar waktu itu bukan kali pertama. Sebelumnya kita sudah mendapatkan laporan juga dari kawan-kawan yang bertugas di kantor Gubernur Sumbar. Kalau sebenarnya sebelumnya di rumah dinas gubernur pun pernah juga terjadi hal yang sama gitu. Cuman waktu itu memang mungkin karena ada kawan-kawan yang mungkin ada yang menjaga sesuatu, ya mereka tidak bersuara waktu itu gitu. Artinya ini bukan kali pertama. Nah, kemudian dari pernyataan ajudan itu kita menilai Aji Padang sudah menyatakan mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Kita tidak menyetujui hal itu. Kita mendesak Gubernur Sumbar untuk segera memberikan sanksi atau memperingatkan ajudannya, karena kita menilai apa yang dilakukan oleh ajudan gubernur dan kita tidak tahu ya apakah
apa yang dinyatakan oleh ajudan gubernur itu murni karena keinginan atau refleks dari ajudannya, atau memang sudah disuruh oleh gubernurnya sendiri, kita tidak tahu. Nah, tapi kalau memang ini ternyata disuruh oleh gubernur, alangkah malunya kita di Sumatera Barat yang selama ini dikenal sebagai daerah demokratis, ternyata gubernurnya tidak demokratis gitu. Melarang media untuk mempertanyakan sesuatu, mengatur-atur media untuk mempertanyakan sesuatu, itu bagi kami adalah melanggar proses demokrasi yang sudah dirawat di negeri ini. Dan seharusnya gubernur tidak boleh melakukan itu, dan jangan pernah lagi melakukan hal itu, apalagi melarang-larang media untuk bertanya. Ini sudah mengintervensi kebebasan pers di negara kita. Sip Uncu, saya kira ajudannya refleks itu. Saya tahu kali dengan Pak Maeldi ini, dia nggak akan mengintervensi, nggak mau deh. Semoga refleks aja itu. Tapi yang jelas refleksnya itu berimplikasi, itu jelas ada. Kemudian saya juga mengatakan kepada pemirsa Nagari TV, bagi wartawan, seseorang yang sering diberitakan itu, ketika tidak mendapatkan klarifikasi atau bantahan atau konfirmasi dari orang yang sering diberitakan, bagi wartawan itu adalah kepedisan yang sangat menyiksa. Bahkan bagi wartawan hebat itu justru dia bisa menembus narasumber yang narasumber yang paling dicari di dunia ini, kan itu istilahnya tuh. Mungkin Bu LBH Padang dengan pembungkaman kata narasi yang saya sampaikan tadi, kemudian refleksnya sang ajudan gubernur, itu bagaimana dengan demokrasi wartawan sebagai pilar keempat demokrasi itu? Saya akan bilang gini dulu Bang, lazim gak lazim, benar gak benar, dalam konteks kita bernegara sebagai pejabat itu bukan kata si A, si B atau senior saya. Saya bukan seorang yang feodal. Ya. Lazim gak lazim, benar gak benar harus sesuai aturan perundang-undangan. Kalau Anda jadi pejabat, taat pada itu. Nah, ketika misalnya sekarang gitu ya Bang, gerah kita semua baperan gitu ya. Tapi undang-undang nggak ada melarang kok pejabat ngasih rekomendasi. Iya, tapi ini kasus ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita dalami. Satu, ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Dua, ada dugaan bisa saja tindak pidana korupsi. Ingat kasus ini itu kan duitnya dimasukkan ke pribadi ya. Ke pribadi ada uang 170 juta, lalu kemudian akan digunakan untuk pembuatan buku. Nah, saya sebenarnya agak ngenes juga ini Pak pembawa acara ketika Bang Yohanes bilang biasa aja ngasih memo-memo gitu. Saya sedih yang begitu ya. Harusnya kita sebagai pejabat atau siapapun di pemerintah tidak perlu memfasilitasi memo-memo gitu. Kita harus taat kepada aturan hukum, memberikan indikator yang jelas ya. Karena itu bentuk kolusi dan nepotisme juga yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu menjadi tidak adil bagi banyak rakyat. Karena rumus korupsi itu kan simpel sebenarnya. Korupsi itu apa? Diskresi atau kewenangan ditambah monopoli minus akuntabilitas. Sesimpel itu korupsi. Nah, bagi saya sedang menunggu, kami di LBH Padang sedang mengawal apakah Polresta Padang akan menuntaskan kasus ini. Kami sedang melihat itu karena banyak hal, apa hubungan antara tanda tangan ini dengan hubungan gubernur dengan yang diberikan tanda tangan ini. Lalu kemudian banyak hal harus dijawab dari situ. Nah, ini yang kemudian tadi dikatakan begini, nggak perlulah Polresta Padang manggil gubernur, itu berarti Polrestanya nggak setia pada fakta ya, karena faktanya itu tanda tangan gubernur apa enggak? Kalau itu tanda tangan gubernur, wajib dipanggil. Harus setia kepada fakta. Hukum itu begitu. Bukan berarti kemudian jadi pejabat suka-suka, enggak, ini bukan negara kekuasaan, ini negara hukum. Soal kebebasan pers, gerah ya dengan situasi saat ini, dikit-dikit baperan, kalau terlalu baperan nggak usah jadi pejabat negara, itu saran saya. Nggak usah jadi aparatur pemerintah. Wah, yang dapatinya Bu pejabat negara itu payah, dapatinya saya aja payah dapat. Coba lagi 2024 Pak. Nah, yang saya harus ingatkan adalah jika kemudian ada maladministrasi di situ, maka memang dikaji dengan baik sistemnya salahnya di mana. Itu sebenarnya yang harus dilakukan ya. Lalu kemudian jadikan itu forum refleksi ya. Kita sedang menunggu proses hukumnya ini. Sebenarnya ada apa tidak dugaannya gitu, dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang begitu ya.
Nah, tapi jangan baper juga lah dikit-dikit. Misalnya bilang mau 2024, saya lelah dengan 2024 ini. Ini hanya soal ada sebuah fakta dan itu harus kemudian dicari oleh kawan-kawan wartawan. Itu hak teman-teman wartawan loh. Jangan menghalang-halangi juga. Itu sudah diakomodir oleh undang-undang pers gitu. Jadi jangan baper lah menurut saya gitu, biasa aja. Makasih Bu Direktur LBH Padang. Saya rasa baper dan janganlah baper, janganlah sedikit-sedikit karena ini kita bicara fakta. Interupsi Jo, silakan Jo. Ya, kita menduga ini baper, ini dugaan. Setelah kejadian di DPRD itu sampai sekarang kawan-kawan yang berposko di kantor gubernur tidak pernah lagi mendapatkan agenda gubernur Sumbar. Itu tuh agenda harian gubernur itu sudah lazim sejak gubernur Iwan Prayitno ada. Setiap hari ada agenda gubernur, ini kegiatannya A sampai Z, kemana-mana saja. Dan sejak seminggu terakhir ini tidak ada lagi agenda gubernur yang diberikan kepada wartawan. Silakan Pak Yones. Jadi memang pertama yang mengucapkan baper itu kan bukan saya ya, tapi yang mengucapkan baper kan dari Ibu LBH. Ya, kedua dari wartawan. Pandang rakyat terhadap. Nah, kesimpulannya kan seperti itu, baperan. Kalau kita tidak baperan, kita hanya menyampaikan bahwasannya adalah Buya itu, ya, gubernur itu dia senyum-senyum saja gitu, kan itu. Nah kalau terjadi di konteks ajudannya gitu, kalau baperan memang seperti itu. Pak Yones sudah lama kenal sama Buya kan? Tapi kalau hanya konteks ajudan, Pak Yones sudah lama kenal sama Buya. Nasihati dengan ajudannya. Iya. Nah kalau yang berkaitan dengan Buyanya, saya sudah pernah menulis ya. Ya datang saja subuh-subuh ke sana ketemu Buya, diskusi dan semacamnya, dan saya tidak pernah lihat wartawan datang ke sana. Ada enggak Pak Yones? Nah, kalau misalnya wartawan datang subuh untuk konfirmasi mau nggak kalau gubernur? Masalah agenda gitu kan, ya saya rasa ini kan juga teknis. Kalau memang ada kesulitan agenda kan ada Kominfo, ada Huma dan segala macamnya. Jadi jangan semuanya ya kalau subuh dramatisir. Kalau subuh Buya menerima wartawan nggak ke Tauncu? Yang jelas open subuh itu ada. Nah, siap itu. Kalau ketika ada agenda-agenda lalu diminta wawancara dan segala macamnya tidak diberikan sesuai dengan arahan, ya mungkin disitulah mungkin cobaan-cobaan takdir yang harus dilalui oleh wartawan kan. Wah, ya. Nah, siapa itu yang terakhir? Kalau berkaitan dengan hukum ya, saya rasa kan sudah jalan. Konteks hukumnya jalan. Tuduhan pertama, pengaduan pertama gitu ya, pelaporan pertama kan tidak terbukti. Nah, kalaupun ada yang kedua, yang ketiga ini kan sebenarnya kan diskusi publik saja ya. Sangat bagus sekali Polresta Padang gitu ya, Polda gitu ya, menganggap ini sebuah serius ya. Nah kalau dikatakan konteks hukum ya, konteks hukum itu kan finalnya di pengadilan, ya kan, asumsi-asumsi silakan, gitu kan. Nah buktinya seperti senior LBH gitu kan, wakil ketua KPK, kredibilitasnya bagus, sudah mengungkapkan kan gitu. Nah artinya ya, apa? Itu kan cuma lebih baik kita berbicara konteks yang berat. Ini apa toa ya? Di Pariaman itu ada 100 lebih orang dituduh kita menerima dana jalan tol yang tidak sah. Ini lebih parah lagi nih. Ya. Buktinya LBH tidak terlibat, wartawan diam-diam saja. Nah sekarang sudah dihentikan, kalau tidak salah ya. Karena sudah masuk dalam proses penyidikan. Ya. Kan sudah ada tersangkanya, sudah. Kalau jalan tol itu lain persoalan lagi. Yang kita persoalan sekarang ini, mau Bambang kata Pak Bu LBH bilang, mau Ibu LBH ini bilang, itu sama-sama pendapat. Betul. Tidak ada persoalan justifikasi terkait persoalan ini sebenarnya. Betul. Nah itu yang saya clearkan dulu. Iya, betul. Tapi paparan jangan ya. Iya, tapi persoalan subuh tadi itu, mohon kiranya kalau ada open subuh, di kawan-kawan tolong juga diakomodir. Kalau memang gubernur membuka waktu untuk subuh, kita akan datang subuh untuk meminta konfirmasi ke gubernur. Datang saja subuh-subuh di sana, gitu. Kalau memang terjadi ya ada penolakan dan segala macam, itu baru bisa disimpulkan. Itu cobaan kita Pak. Itu takdir namanya. Ya silakan. Oke, sebelum kita masuk ronde 3 dan analisa dan pandangan-pandangan hebat dari Profesor Asrinaldi, insya Allah Profesor, kita break sejenak, kita ngopi Hande Pedis.